sekarang muncul satu Windows baru. Ini Windows Compilation Report. Hasilnya bisa dilihat di sini ya, keterangannya. Nah, kalau kita klik di sini, ini adalah Windows atau jendela untuk menampilkan skematik. Kalau kita klik di sini, ini adalah hasil dari report yang barusan tadi kita buat. Sepertinya belum dikompil ya. Oke, sekarang kita compile dulu. Sorry, setelah langkah 5, setelah setup level entity tadi, harusnya klik compile schematic. Oke, kita ulangi. Ini saya close dulu. Kemudian di bagian gambar ini klik play ya. Ini untuk mengcompile skematik untuk mengecek apakah ada error atau tidak. Nah, klik di tombol ini ya. Ini langkah ke-6, play. Kita tunggu hasil compile-nya. Di compile ini bisa dibilang mengecek apakah skematik yang kita buat tadi ada error atau tidak. Ya, jika ada error harus diperbaiki errornya. Jika tidak, baru bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Ini sampai keluar hasilnya. Oke, successful ya, 14 warning. Oke, yang penting tidak ada error, nol error. Kalau ada error harus diperbaiki. Oke, nah ini hasil compilation report tadi ya, muncul jendela baru yang menampilkan compilation report-nya. Nah, kemudian langkah ke-7 tadi kita create HDL-nya ya. Oke. Untuk meng-create HDL itu pindahkan jendelanya ke gerbang N tadi. Klik di bagian sini, klik. Nah, baru setelah itu kita bisa create HDL-nya lagi. File, kemudian create or update. Ya, ini langkah ke-7 ya. Create HDL from current file. Nah, pilih Verilog, kemudian pilih Verilog HDL, kemudian klik OK. Nah, karena tadi kita sudah melakukan langkah ke-7, muncul notice atau pertanyaan, karena filenya sudah ada gitu ya. Apakah filenya mau di overwrite? Maka kita pilih yes. Jika tidak, kita pilih no. Oke, berhasil. Oke, nah langkah selanjutnya, kita bisa melakukan simulasi desain yang kita buat tadi menggunakan model SIM Altera. Oke, nah untuk model SIM Altera, setelah kalian misalkan menginstal Quartus di laptop kalian, ya, ikonnya dia tidak akan langsung muncul di sini ya, model SIM. Kita klik di tombol Windows ini, kemudian cari, jadi di sini jadi ketik model SIM. Nah, akan muncul ya model SIM. Nah, kita klik di sini. Oke, ini kita close dulu. Oke, nah langkah selanjutnya kita cek di sini untuk sudah kita buka tadi ya. Untuk membuat project baru, file new project ya. Oke, kita buat project baru di model SIM. File new project. Oke, karena sudah ada di sini ya, apakah yang sudah ada nomor tutup ya, sudah ada proyek yang dibuka. Nah, oke, untuk proyek di model SIM ini, misalnya kita beri nama dia test. Ya. Kemudian eh, test, kemudian pada proyeknya pilih direktori kerja untuk menyimpan file proyek tersebut. Default library-nya di set menjadi Word. Nah, kita pilih tempat penyimpanan skematik yang tadi kita buat. Ya, klik di browse. Kemudian tadi kan kita simpannya di dokumen gitu ya. Nah, ini di dokumen, kemudian di latihan ya. Kemudian klik OK karena tadi kita simpannya di sini. Klik OK. Nah, ini biarkan dia Word namanya ya. Klik OK. Oh, klik OK. Yes. Nah, ternyata sudah ada nama project yang sama ya. Oke. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya kita add item di projectnya ya. Karena
sudah ada file yang kita buat, maka kita pilih add existing file. Kemudian klik di existing file, kemudian cari namanya, cari tempat penyimpanannya, klik di browse. Nah, ini yang tadi kita buat skematiknya di Photos, klik di sini ya, kemudian open. Oke. Nah, oke, kemudian klik oke. Ini biarkan dia top level dan ini default ya. Klik oke. Ini bisa kita close. Oke, nah langkah selanjutnya klik di library ya. Klik di library di tab bagian sini, klik di sini, kemudian di work sini kita klik tanda plusnya, kemudian klik di gerbang N. Oke, kemudian setelah itu bisa klik kanan di sini kita simulasikan. Jadi simulasi ini adalah proses menjalankan skematik yang sudah kita buat, yang kita lihat apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak. Maksudnya seperti ini. Ini saya kembali ke Quarkus dulu ya. Tadi kan kita sudah membuat desain skematik seperti ini. Nah, desain skematik ini akan kita paragrafkan, akan kita simulasikan. Misalkan A ini diberi logik 1, B ini diberi logik 0. Kalau gerbang N 1 kali 0 kan harusnya outputnya 0. Nah, itu kita akan simulasikan di model sim tadi. Apakah benar outputnya itu 0. Oke, itu maksudnya. Kembali ke simulasi model sim. Klik kanan, kemudian kita simulate. Nah, jika tampilan kalian di awal tidak seperti ini ya, misalkan tidak ada Windows Object ya, tidak ada proses ini dan tidak ada gambar wave-nya ya. Nah, kalian bisa ikuti langkah-langkah yang ada di sini ya. Kalau tampilan saya kan langsung muncul ya, seperti ada 1, 2, 3, 4 Windows. Ya, kalau kalian mungkin baru pertama kali menggunakan hanya ada tampil satu ini aja. Nah, untuk menampilkan 3 Windows sisanya ini, kalian ikuti langkah-langkah yang ada di modul praktikum. Oke, nah untuk menambahkan web ya, klik nah ini tadi ya, jika web tadi belum ada. Kemudian oke, kita bisa klik kanan di outputnya. Tadi kan inputnya A, input 2B, outputnya X. Klik kanan di sini, kemudian add wave. Nah, kita ingin melihat outputnya itu gelombangnya seperti apa. Oke, kemudian kita bisa klik di run, kita simulasikan. Nah, outputnya dia seperti ini ya. Oke, kita ingin menampilkan inputnya seperti apa. Ya, gelombang inputnya. Klik kanan di input A, klik add wave. Ya. Kemudian klik kanan di input B, add wave. Kemudian kita simulasikan. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Untuk menzoom gelombang ini, tekan kontrol kemudian di scroll mouse-nya. Nah, ini kita bisa force ya. Kita coba masukkan input logik 1 dan input logik 0 atau input logik 0 di input A. Klik kanan, kemudian saya coba lihat lagi. Klik kanan di sini, kemudian kita klik force ya. Force. Nah, untuk merubah inputnya dari 0 atau 1, kita klik di sini ya. Kemudian kita misalkan ganti input A ini, ini di output ya. Nah, ini input A. Klik kanan di input A, kemudian klik force. Nah, kita ganti outputnya, inputnya misalkan menjadi logic 0. Kemudian kita klik 0. Nah, coba. Lalu selanjutnya coba kita simulasikan. Nah, sudah ada perubahan ya. Ini kan output ya. Ini input A. Kita zoom. Nah, di input A ini dari tadinya 1 ya, kemudian berubah jadi 0. Maka 0 kali 1 outputnya akan 0. Ya, gitu.
Nah, sekarang coba kita ganti misalkan input B-nya ini ya, klik kanan, klik default, kemudian untuk his ini artinya satu ya, high ya. Nah, kita ganti input B-nya juga jadi 0 ya. Kemudian klik OK. Kemudian kita simulasikan, kita run. Nah, hasilnya seperti ini ya. Input A-nya 0, input B-nya 0, outputnya juga 0. Oke. Oke, nah sekarang kita ganti input B-nya ya. Kita ganti dari awalnya 0 sekarang jadi 1. Klik OK. Input A-nya juga misalkan kita ganti dari 0 jadi 1. Kita lihat perubahan di outputnya. Klik OK, kemudian run. Nah, ini sudah ada perubahan ya. Input A-nya 1, input B-nya 1, outputnya jadi 1. Ya, oke. Sekian peragaan untuk praktikum 1. Selanjutnya nanti kalian kerjakan desain yang ada di praktikum 1 ya. Misalnya seperti ini, kemudian kerjakan juga nanti tugasnya. Nah, seperti ini. Baik, sekian untuk peragaan kali ini. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.